Pemkot Madiun kembali terima tamu istimewa. Wali Kota lantik pengurus Koperasi Merah Putih hingga gelar apel kerja bakti. Kirap pusaka dan pahargyan satu suro di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar dalam sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima kunjungan akademisi Unair dan The University of Melbourne di TPA Winongo. Tak hanya itu, Kota Madiun juga menjadi rujukan studi banding Pemkab Bondowoso terkait pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Brigjen TNI G. Eko Sunarto dari Kemenhan Republik Indonesia membahas penguatan kesadaran bela negara bersama Pemkot Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima kunjungan akademisi dari Universitas Airlangga Unair dan The University of Melbourne di TPA Winongo Jumat 25 Juli. Kunjungan ini menjadi bagian dari studi kolaboratif lintas negara yang menyoroti praktik kebijakan publik dalam pengelolaan lingkungan. Rombongan akademisi yang hadir antara lain Sulika Asmorowati Esos, MDev STPDH, dosen Departemen Administrasi Publik FISIP Unair, Associate Profesor Dr. Violet Schubert dari The University of Melbourne yang merupakan ahli kebijakan publik, serta Associate Profesor Dr. Sukowidodo Drs. MSI. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maidi menjelaskan perjalanan transformasi Kota Madiun. Salah satu wujud nyata visi tersebut adalah penataan ulang TPA Winongo. Pemerintah Kota Madiun tak hanya menutup gunungan sampah menjadi piramida, tetapi juga mengubahnya menjadi kawasan hijau yang produktif. Area yang dulu terkesan kumuh dan tak terurus, kini disulap menjadi ruang terbuka yang edukatif dan ramah lingkungan. Langkah ini sejalan dengan semangat Smart City yang tidak hanya fokus pada digitalisasi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Para akademisi pun memberikan apresiasi atas kebijakan yang diterapkan di Kota Madiun. Menurut mereka, pendekatan Wali Kota Maidi dalam mengelola TPA tidak hanya layak dijadikan contoh nasional, tetapi juga memiliki nilai strategis di tingkat global. Kunjungan ini bukan sekedar studi lapangan, melainkan bentuk apresiasi terhadap upaya Pemkot Madiun dalam membangun kota berbasis inovasi dan berkelanjutan. Ada kunjungan dari Australia, ada 4 profesor, yang satu dari Profesor Unair, yang 2 dari Australia. Dia akan melihat bahwa bagaimana penanganan khususnya lingkungan, kebijakan publik yang ada di Kota Madiun. Kebijakan publik dilihat dan sebagainya, alhamdulillah lah, apresiasi sekali. Dan dia Oktober mau kesini lagi, insya Allah Oktober mau kesini. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali menjadi rujukan studi banding. Kali ini giliran pemerintah Kabupaten Bondowoso yang melakukan kunjungan kerja atau kunker ke TPA Winongo, Rabu 30 Juli. Rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i disambut hangat Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dr. Maidi mengaku membuka pintu lebar bagi pemerintah daerah atau Pemda lainnya untuk menggelar studi tiru di Kota Madiun, termasuk pemerintah Kabupaten Bondowoso. Menurutnya, kunker Pemda menjadi bukti nyata bahwa Kota Madiun layak menjadi percontohan. Di hadapan rombongan Pemkab Bondowoso, Dr. Maidi memaparkan sederet program pembangunan Kota Madiun, khususnya dalam pengelolaan sampah hingga transformasi kawasan hijau produktif dan objek wisata baru di TPA Winongo. Dr. Maidi berharap kunker pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat membangun kerjasama antar daerah, pun ilmu yang dibawa Pemkab Bondowoso membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Perwakilan Kemenhan Republik Indonesia tiba di Kota Madiun Rabu malam 30 Juli. Tak lain adalah Brigjen TNI G. Eko Sunarto. Kedatangan Direktur Bela Negara Kemenhan RI ini disambut hangat Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Balai Kota Madiun. Dalam pertemuan tersebut, Kemenhan dan pemerintah Kota Madiun membahas isu-isu strategis. Salah satunya penguatan peran daerah dalam pembinaan kesadaran terhadap nilai-nilai bela negara di tengah masyarakat. Menurut Bagus, penguatan kesadaran bela negara penting dilakukan. Dengan upaya ini diharapkan seluruh masyarakat merasa memiliki dan membela negara secara utuh. Sementara itu, Brigjen TNI G. Eko Sunarto menyambut baik sambutan hangat pemerintah Kota Madiun. Pihaknya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus terjaga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelantikan 254 pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi langkah nyata mendukung program Presiden. Di samping itu, screening kesehatan gratis, bantuan sembako dan apel kerja bakti turut digelar sebagai wujud kepedulian dan semangat gotong royong di Kota Madiun. Menyambut peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Madiun menggelar kerja bakti massal yang melibatkan seluruh aparatur sipil negara. Kegiatan tersebut diawali dengan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi di kawasan Pahlawan Business Center Jumat 1 Agustus. Selain sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Republik Indonesia, kegiatan ini menjadi momentum untuk menanamkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Dr. Maidi menekankan bahwa kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama, bukan semata jadi tanggung jawab petugas kebersihan. Dirinya menambahkan kegiatan ini juga merupakan persiapan menyambut tamu-tamu dari luar negeri yang akan datang ke Kota Madiun. Lebih dari sekedar membersihkan lingkungan, kerja bakti ini juga dimaknai sebagai upaya membentuk karakter ASN agar lebih disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Wali Kota menegaskan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam menjaga kualitas lingkungan dan pelayanan publik. Sebagai bagian dari komitmen menjaga kebersihan dan kenyamanan kota, Dr. Maidi juga menginstruksikan agar kerja bakti dijadikan agenda rutin mingguan. Ia berharap langkah ini mampu menumbuhkan budaya peduli lingkungan di kalangan ASN dan masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Madiun menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan layak huni, selaras dengan visinya menjadi Madiun sebagai kota bersih dan sehat di tingkat regional. Semua harus mengenang jasa para pahlawan. Sehingga cara mengenangnya kita harus memelihara apa yang sudah dimerdekakan oleh para pahlawan. Sehingga kota kita harus bersih, kota kita harus bermanfaat, kota kita semuanya harus bisa menikmati. Maka orang pemerintahan khususnya harus peduli dan dia juga harus melayani. Pejabat bukan dilayani, pejabat harus melayani. Saatnya ini bahwa semuanya hari ini ada kerja bakti massal. Ini setiap Jumat nanti semua yang baru diangkat P3K, calon ASN, semua ASN. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ratusan pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Madiun resmi dilantik Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Prosesi pelantikan digelar di Gedung Asrama Haji Kota Madiun Rabu 30 Juli. Wali Kota menjelaskan, sebanyak 254 orang petugas serta pengawas bertanggung jawab melaksanakan sekaligus mensukseskan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini. Sebagai uji coba, Dr. Maidi meminta sebagian KKMP mulai beroperasi Agustus ini. Menurut Dr. Maidi, keberadaan KKM diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan dengan memberikan akses ke modal usaha, pelatihan, dan pendampingan, sehingga program kemandirian ekonomi serta ketahanan pangan masyarakat dapat berjalan. Bersamaan acara pelantikan, pemerintah Kota Madiun juga menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba dan pemberdayaan koperasi 2025. Koperasi ada 27. Kebetulan impiannya sudah ada. Lapak 27 di kelurahan ekonomi sudah jalan. Nanti tinggal hari ini Bapeda ada penelitian, saya suruh penelitian.
kelurahan itu kebutuhannya beras berapa berapa itu nanti langsung di koperasi di kelurahan itu lapa itu sudah ada semua. Dan disitulah nantinya tinggal memenuhi semuanya, melengkapi transaksi yang ada di kelurahan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Petugas kebersihan di TPA Winongo. Pemerintah Kota Madiun terus menunjukkan perhatian nyata terhadap kesejahteraan petugas kebersihan. Salah satunya menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi ratusan petugas. Kegiatan ini berlangsung di tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo, Rabu 30 Juli 2025. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyebut peran petugas kebersihan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Madiun. Selain memberikan pelayanan cek kesehatan gratis, pemerintah Kota Madiun juga memberikan program layanan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan fast track alias jalur cepat bagi petugas kebersihan di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kota Madiun. Bahkan Dr. Maidi akan pasang badan seandainya petugas kebersihan mengalami kendala dalam memperoleh fasilitas kesehatan tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kirap Pusaka dan Pahargyan Satu Suro mewarnai malam budaya di Kelurahan Josenan. Komitmen pelestarian budaya juga ditegaskan Wali Kota Madiun dalam visi kota berbudaya. Sementara itu, kegiatan yoga Ciptaning Sehat digelar untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental aparatur sipil negara. Keanekaragaman budaya lokal di Kota Madiun cukup lestari, seperti halnya kirap pusaka dan budaya di Kelurahan Josenan, Taman, Sabtu malam 26 Juli. Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi sekaligus mendukung penuh pelestarian budaya di kota ini. Budaya di Kelurahan Josenan misalnya, Dr. Maidi menyebut kirap pusaka dan budaya ini merupakan warisan leluhur yang patut dilestarikan dan dijaga eksistensinya. Dr. Maidi berkomitmen untuk mendorong masyarakat Kota Madiun melestarikan budaya lokal. Sebagai stimulus, akan digelar rutin acara-acara budaya di tingkat kelurahan dan kecamatan, pun melibatkan Dewan Kesenian Kota Madiun untuk mengemas pagelaran budaya agar dapat menarik partisipatif masyarakat. Dia ingin menjadikan Kota Madiun sebagai pusat kebudayaan yang dikenal luas, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan budaya lokal. Ini mencakup pelestarian kesenian dan budaya tradisional, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya. Budaya yang ada di kelurahan-kelurahan ini kita lestarikan, dan budaya itu kita kenalkan semua generasi, baik ini diikuti generasi tua, generasi pemuda, dan generasi yang akan datang. Artinya apa? Semua budaya tinggalan nenek moyang kita dulu itu pasti mengajarkan hal-hal yang positif, yang mengajarkan menuju kehidupan yang sempurna. Kalau toh dengan perubahan zaman itu ada perubahan-perubahan, yang baik tidak boleh ditinggalkan. Memang masa lalu tidak akan kembali, tapi masa lalu yang baik ini harus dilestarikan. Maka saya terima kasih Josenan sudah memulai, sudah 2 tahun ini, dan pola-polanya semakin maju. Contohnya semakin maju itu semakin menarik, masyarakat hampir semuanya simpatik. Kalau masyarakat semakin simpatik, oh berarti budaya ini masih perlu disampaikan dan dilestarikan pada generasi yang akan datang. Ini yang penting. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri acara penghargyaan Satu Suro 1959 Jawi yang digelar oleh keluarga besar Ngudi Utomo Martowiono di Kelurahan Josenan Sabtu malam 26 Juli. Acara yang diselenggarakan dengan pagelaran wayang kulit tersebut menjadi wujud nyata pelestarian budaya Jawa di tengah kehidupan masyarakat kota.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada keluarga besar Ngudi Utomo serta masyarakat yang selama ini turut mendoakan dan mendukung kemajuan Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini juga menitipkan harapan agar masyarakat senantiasa mendoakan Kota Madiun agar semakin maju dan berkembang, berdampingan dengan kota-kota besar di dunia. Pada kesempatan yang sama, Dr. Maidi juga menambahkan bahwa pembangunan Kota Madiun diperkuat dengan visi misi Madiun berbudaya. Ini mengingat Kota Madiun juga memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Upaya meningkatkan kesehatan fisik dan mental aparatur sipil negara atau ASN terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui kegiatan Yoga Ciptoning Sehat yang digelar di kawasan Ngerawabening, Rabu 30 Juli 2025. Kegiatan yang diikuti langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD ini tak hanya berfokus pada kebugaran tubuh, tetapi juga penguatan ketenangan pikiran. Diawali dengan latihan pernapasan segitiga, peserta diajak melatih ritme napas sebagai dasar untuk menenangkan sistem syaraf dan meningkatkan konsentrasi. Teknik ini dipercaya mampu membangkitkan energi panas dalam tubuh yang kemudian dilanjutkan dengan sesi meditasi untuk memperdalam ketenangan batin. Wali Kota menekankan pentingnya menjadikan yoga sebagai bagian dari rutinitas hidup sehat, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga masyarakat secara umum. Selain membantu menjaga kebugaran, latihan pernapasan dalam yoga juga terbukti secara ilmiah mendukung proses penyembuhan dan mengurangi keluhan pada penyakit berat seperti kanker. Dengan penyelenggaraan Yoga Ciptoning Sehat ini, Pemkot Madiun menegaskan komitmen dalam menciptakan budaya kerja yang sehat dan juga produktif. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Keutuhan bangsa Indonesia patut dijaga, sehingga butuh peran serta dan kesadaran masyarakat dalam membela negara. Sebagai langkah nyata, Kementerian Pertahanan Kemenhan Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara di Hotel Aston Madiun, Kamis 31 Juli. Dalam sambutannya, Direktur Bela Negara Ditjen Potensi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI G. Eko Sunarto menyampaikan, kesadaran bela negara saat ini tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai upaya militeristik. Sebaliknya, merupakan bentuk pertahanan ideologis dan kultural yang bertumbuh pada kekuatan moral serta kecerdasan warga negara. Menurut Brigjen Eko, keutuhan bangsa dihadapkan beragam tantangan serta ancaman. Di antaranya radikalisme, penyalahgunaan narkotika, kejahatan cyber, disinformasi digital, hingga disorientasi identitas budaya. Butuh respons sistemik dan strategis dalam menjawab tantangan ini. Dalam konteks teori pertahanan non-konvensional, sambung Brigjen Eko, tantangan ini dikenal sebagai bentuk hybrid threats atau ancaman hibrida. Serangan terhadap negara tidak secara fisik, tapi membidik kesadaran kolektif masyarakat, melemahkan nasionalisme, memecah persatuan, dan mengikis identitas ideologi. Kenapa ini sangat penting? Karena bangsa Indonesia ini lahir adalah dari perjuangan rakyat. Sehingga generasi-generasi sekarang sangat penting diingatkan kembali, dipupuk kembali, sehingga nanti agar negara ini bisa menjadi negara yang kuat. Dan saat ini pun secara regulasi bahwa sistem keamanan rakyat semesta masih menjadikan pijakan bagi bangsa Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menekankan bahwa kegiatan pembinaan bela negara ini menjadi momentum penting bagi penguatan fondasi sosial dan kultural di daerah. Menurutnya, pengarusutamaan nilai-nilai bela negara merupakan strategi pertahanan akar rumput yang sangat relevan dengan konteks demokrasi dan era globalisasi saat ini. Saya terima kasih sekali dengan adanya tim yang kesini bahwa kita semua ini wajib bela negara. Warga negara Indonesia semuanya
harus bela negara. Karena negara ini merdeka diperjuangkan yang luar biasa. Untuk mengisi kemerdekaan ini, hari ini yang mungkin ada yang bela negaranya tidak begitu kuat, ini harus diingatkan. Harus diingatkan dengan kegiatan sosialisasi ini, insya Allah Kota Madiun yang punya 14 ragam budaya pendidikan, walaupun berbeda tetap satu. Perbedaan boleh, tapi perbedaan itu dirajut oleh Pancasila. Maka semua hati kita, pikiran kita semuanya Pancasila. Itulah bela negara yang ada di dalamnya yang harus kita lakukan bersama. Ini wajib hukumnya, itu saya kira. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pendidikan dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal. Hal itu diwujudkan melalui penyerahan bantuan kain seragam dan ongkos jahit bagi siswa SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Madiun pada Kamis 31 Juli di Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun. Sebanyak 4.945 siswa menerima bantuan tersebut. Program ini merupakan bagian dari implementasi program unggulan Astakarya yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan dan menghapus kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Tak hanya berdampak pada dunia pendidikan, program ini juga dirancang untuk menggerakkan sektor ekonomi lokal. Pemerintah secara khusus menggandeng penjahit rumahan dan pelaku usaha mikro di Kota Madiun untuk mengerjakan seragam yang dibagikan. Melalui langkah ini, Pemkot Madiun berharap dapat menciptakan dampak ganda, yakni membantu siswa dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil, khususnya di sektor jasa konveksi. Anak-anak ini akan menuju generasi emas. Untuk menuju generasi emas, tidak boleh anak ini dalam proses belajar mengajar kesulitan. Kesulitan apapun yang ada, pemerintah hadir untuk menyelesaikan. Salah satunya anak yang kesulitan seragam. Dia seragamnya nggak sama, dia tidak bisa beli, dia minder nggak boleh. Semua saya seragami dan semuanya gratis, termasuk laptop semuanya, sarana-sarana semuanya. Sehingga untuk menuju generasi emas itu, anak ini menjalankan programnya, pembelajarannya, situasi kelasnya, ini harus nyaman. Karena sekolah itu adalah rumah kedua. Rumah kedua inilah yang saya cek terus, jangan sampai anak-anak itu ada keluhan. Insya Allah di Kota Madiun ada keluhan apapun saya pasti ada di lapangan. Itu yang penting. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Youth Muslim Fair atau YMF tampaknya akan kembali hadir tahun ini. Rencananya acara tahunan yang menghadirkan berbagai pameran menarik ini digelar di Sun City Mall Madiun pada tanggal 3 sampai 5 Oktober nanti. Kamis siang 31 Juli, pihak penyelenggara acara beraudiensi dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi di TPA Winongo. Dalam audiensi, pihak penyelenggara memaparkan serangkaian acara YMF 2025, mulai pameran bazar, kajian tematik, talk show, bincang bisnis, hingga festival kuliner halal. Selain untuk meramaikan kota, YMF 2025 menjadi wadah edukasi sekaligus wadah para pelaku ekonomi kreatif. Nah, kesempatan ini dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk bisa memamerkan dan menjual produk-produk mereka. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan sumber daya manusia atau SDM unggul menjadi komitmen pemerintah Kota Madiun. Demi mewujudkan itu, butuh sinergitas antara pemerintah daerah atau Pemda dengan pihak-pihak penyelenggara pendidikan. Kamis 31 Juli, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima kunjungan silaturahmi Kepala SMA Negeri 2 Madiun, Anim Hadi Susanto di TPA Winongo. Wali Kota menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi kepada kepala sekolah. Menurutnya, hal ini penting untuk memperkuat sinergitas dalam membangun serta memajukan dunia pendidikan di Kota Madiun. Dr. Maidi berharap SMA Negeri 2 Madiun terus mencetak siswa-siswi berprestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemerintah Kota Madiun terus menjalin sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum, guna mewujudkan tata kelola demokrasi yang sehat dan partisipatif. Hal itu tercermin dalam audiensi yang digelar antara jajaran KPU Kota Madiun dan Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun di Balai Kota Madiun Kamis 31 Juli. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal strategis terkait penguatan peran KPU setelah pelaksanaan pemilu, termasuk dukungan sarana dan prasarana, serta pengembangan program yang mendorong partisipasi masyarakat. Wakil Wali Kota Madiun menyambut baik komunikasi dan kerjasama yang telah terjalin. Menurutnya, keberhasilan demokrasi tidak hanya bergantung pada proses pemungutan suara, tetapi juga pada kesinambungan edukasi dan penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Pihak KPU turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkot Madiun yang selama ini konsisten membantu pelaksanaan tugas kelembagaan. KPU juga menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan program yang inklusif, akuntabel, dan mendekatkan diri pada masyarakat. Audiensi ini menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah, sekaligus menciptakan iklim politik yang sehat dan edukatif. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Senja di Kota Madiun asik dan romantik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.